Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya akan gacha Rize baru. Ini rasa baru, rasa atribut SPD. Sejujurnya, akhirnya Rize ini dapat bagiannya ya. Waktu dulu tuh sama sekali nggak ada dapat bagiannya. Rize ini kayak diabaikan, dilupakan, tapi di lover malah sekarang nih itu malah ngebus saat fraksi non anugerasi itu ketinggalan jauh. Kan waktu dulu tuh ya orang-orang pada main fraksi Algiri, Cijigi, Anteku, karena kan karakternya itu banyak, terusnya kuat juga. Dan fraksi non anugerasi itu sama sekali tidak kuat. Ya paling cuman si ini doang sih yang paling kuat waktu dulu ya. Ya waktu dulu nih si Sen ya, ini Sen sama satu lagi itu ini kurang kuat sih. Yang mana yang ini kurang kuat sih bagi saya. Sejujurnya kurang kuat. Tapi menurut saya ya cuma itu doang tuh. Kalau Rize ini alasannya karena emang damage itu lumayan. Sejujurnya damage itu lumayan Rize yang ini. Cuman gimana ya rasanya, CP-nya ketinggalan jauh, pasifnya cuman gini-gini doang. Ya tidak bagus lah. Apa saya langsung gacha? Oke lah, saya langsung gacha aja. Tidak dapat. Oh ada nih si Eto. Oke, lumayan. Apakah dapat? Tidak. Ini dapatnya berapa bit ya? Oke, dapat si siapa nih, lupa. Pelindik rambut Ayumu Hogi. Ya, saya itu baru inget ya, ini ada lucu-lucuan. Saya baru tahu bahwa si Ayumu Hogi ini adalah cewek. Iyalah. Saya tuh ngiranya itu cowok gitu. Ngiranya cowok gitu rasanya itu. Tapi kata teman saya atau saudara saya bahwa Ayumu Hogi ini di anime Toguro itu adalah cewek gendernya. Tidak dapat. Tidak dapat juga. Apakah dapat? Laki. Oke, lumayan. Buat fraksi Algirin sih lumayan sih ya, buat fraksi kedua saya. Baru dapat sekarang. Iya loh. Karena gimana ya? Biasanya kalau gacha itu kadang dapat pertama di 10 spin, kadang dapatnya tuh di angka 20, 60 dan juga 80 dan juga kayak gini 110 dapatnya. Baru dapat sekarang. Oke. Dapat Ayumu Hogi lagi. Oke. Tidak apa-apa. Saya langsung gacha aja satu rotasi kayaknya. Oke. Tidak dapat. Harusnya di belah sini dapat sih ya. Oke, dapat nih. Dapat 2 tuh. Berarti udah B1. Bintang 1 lah Rize saya. Oke, ini lagi Ayumu Hogi lagi. Bagus, dapat lagi. Oke, ini lumayan. Cuman Ayumu Hogi itu karakter lama, jadi kurang bagus aja menurut saya. Ya walaupun sebenarnya Ayumu Hogi enak-enak aja karena bisa ngasih shield gitu. Cuman karakter lama, CP-nya juga kecil, jadi buat apa? Oke teman-teman, Rize Valentine-nya sudah saya up sampai 2 rotasi dan sudah nyampe D+. Ya ini lumayan sih ya. Untuk penampilannya sendiri untuk Rize saya agak kurang suka
saya kasih nilai C lah untuk penampilan yang seperti ini. Kurang bagus, efeknya juga gak ada. Mungkin karakternya SSR jadi tidak ada aura seperti SP. Kalau kalian lihat ya, Arima SP nih ya, pertama nih, mana tuh ini? Nah, ini nih ada auranya. Kalau misalnya Anda udah dapet, itu bisa kelihatan auranya itu kayak gimana. Dan ini bagus loh, sungguh bagus menurut saya. Tapi ya gimana gitu tuh, karakter SSR jadi ya tidak usah pakai aura. Mungkin developernya pendapat ini kan karakter SSR bukan karakter SP, jadi nggak usah pakai aura apa segala macem gitu tuh ya, efek dan animasi apapun yang lebay gitu deh. Mungkin seperti itu. Yang penting cuan, itu yang developer katakan. Oke, sekarang kita lihat apa dulu ya. Atributnya udah, dan ininya balance ya, bukan support. Saya kira itu bakal support, jadi balance. Balance itu segala sesuatu bisa, intinya serba bisa lah. Oke, dari skillnya, dari Z8 nih menghasilkan ultra high break damage sebesar 420% pada target musuh. Single target ultra break peluang pen skill kali ini bertambah 2%. Ingro defense menghasilkan extra damage sebesar 15% max HP diri. Jadi skill ini akan makin sakit jika kalian itu pakai sel RC atau potensi HP. Semakin tinggi regen ini HP-nya ya, yang ini kan HP nih. Semakin tinggi HP-nya, maka semakin sakit si regen ini. Kayak gitulah intinya mah. Terusnya ada Ingro defense. Ini lumayan. Sejujurnya ini lumayan. Peluang pen skill bertambah ini bisa menghancurkan defense musuh. Itu juga lumayan. Untuk pasifnya sendiri ada B0, itu Synergate Attack. Setelah kartu tanpa organisasi kita merilis skill aktif, serangan Synergate akan dilakukan terhadap target musuh dan menghasilkan Ultra Tampion damage sebesar 160% attack, serta target tidak dapat menghasilkan penambahan nilai WEG selama 1 ronde. Bagus. Wise-nya bagus nih. Single target tidak dapat menghasilkan penambahan nilai WEG selama 1 ronde. Jadi musuh itu nggak bisa nambah WEG kepada tim kita sendiri, itu nggak bisa. Ini mirip kayak si Ayato PC ya. Cara kerjanya kayak gimana? Jadi Anda itu misalnya menggunakan kartu atau karakter Uta level berapapun itu. Saat Uta menyerang, terusnya sesudah Uta menyerang, itu reject bakal trigger. Intinya seperti itulah. Mirip kayak Ayato PC ya. Kan kalau Ayato PC itu ketika tim Aurigiri menyerang beri skill lah intinya mah, itu bakal trigger Ayato PC nya. Mana tadi? Bakal trigger tuh kalau udah lihat tuh. Tapi damage nya itu nggak terlalu sakit ya. Kalau Ayato PC kan 180% attack. Ini 600 aja. 160% attack, itu nggak terlalu sakit. Jadi intinya mah ini trigger sih ya. Ini bagus sih, menurut saya bagus ini, karena mirip Ayato PC ya, tapi ya damage-nya berkurang. Nah ini ada apa nih? Ultra Tampion, Ingro defense, dan peluang broker HP max di diri bertambah 30% dari jumlah damage kali ini. Maksimal 40% dari max HP di dalam diri. Oke, ini sama aja. Jadi mana dia tuh makin sakit jika HP-nya makin kuat atau makin gede, makin tebel, makin besar. Kalau HP-nya makin besar, itu damage regen Valentine ini bakal makin sakit. Termasuk Synergate Attack ini. Di sini ada Ingro defense dan peluang broker. Ini sama kayak si ya, kayak Smith. Bedanya ya beda tipis sebenarnya mah. Cuman sama aja, konsep itu sama aja. Terusnya untuk pasif 1, nilai sebesar karakter tanpa organisasi kita bertambah 6%. Ini lumayan. Crit defense bertambah 5%. Ini justru makin tebel, makin kuat ini tanpa organisasi.
karena crit defense-nya bertambah loh. Crit defense itu apa? Crit defense itu kalau nggak salah yang saya baca yaitu critical, damage critical itu damage critical musuh itu bakal berkurang. Atau intinya apa ya, kayak peluang apa sih, lupa sih. Intinya begitulah. Intinya biar critical apa sih? Critical musuh itu nggak dapet apa, kayak gede lah intinya mah. Saya nggak terlalu paham sih, tapi yaudah. Saat diri melakukan serangan sinergi, diri akan memperoleh efek Invasion selama satu ronde. Saat mencapai 3 efek Invasion, diri akan memperoleh efek Cramp maksimal 3 efek. Maksimal 3 efek nih. Jadi ketika misalnya si Rije ini udah ada 3 tumpukan tuh ya, maka akan terjadi Cramp pada Rije. Dan di sini juga saat diri melakukan serangan sinergi, jadi yang ini nih. Jadi misalnya si Rije ini, misalnya kartu pertama Uta, kartu kedua yaitu Yoshi, kartu ketiga Rije Natal. Nah ketika udah 3 tuh ya, 3 trigger lah ini mas, 3 sinergi, itu bakal akan terjadi Cramp. Nah di sini apa? Invasion itu damage skill aktif musuh berkurang 10%. Ini bisa ngurangin damage musuh sebesar 10%. Bukan yang paling besar, tapi lumayan. Cramp itu apa? Ini sama konsepnya kayak Toka, cuman Toka itu beda lagi konsepnya. Si Rije ini itu 3 tumpukan dulu tuh maksimal, tuh 3 tumpukan baru bisa ngasihin Cramp. Intinya 3 trigger itu baru bisa ngasihin Cramp. Mengalihkan semua serangan ke diri saat pertahanan bertambah, stat pertahanan bertambah 10%. Ini makin kuat. Persat pertahanan itu kayak defense. Dihapus setelah menerima damage skill aktif dan target akan menerima efek disrupt. Ini makin gila lagi. Ada disruptnya loh. Bayangin, ada disruptnya loh. Ini lumayan sih, lumayan. Saat pertarungan dimulai, diri akan mulai wake dulu. Ketika mengaktifkan efek wake, diri akan mendapatkan shield sebesar 10% dari max HP selama 1 ronde. Oke. Walaupun sebenarnya bukan yang paling gede, tapi lumayan. Tapi ya, lagi-lagi ini berdasarkan dari HP. HP-nya makin tinggi, shieldnya makin besar. Jadi si Rije ini kalau misalnya ngasihin wake kepada musuh, maka Rije ini dapat shield gitu untuk dirinya sendiri selama 1 ronde. Oke, lanjut. Damage reduction ini sama konsepnya dengan si ini ya, Invasion ini bisa ngasilin musuh tuh damage-nya berkurang. Konsepnya kayak gitu. Saat pertarungan dimulai, diri akan memperoleh 1 tumpukan efek Invasion. Jadi misalnya saat pertarungan dimulai nih, si Rije bakal dapat 1 tumpukan. Ini makin cepat lagi. Udahlah trigger, makin cepat lagi pakai ini. Saat diri memiliki efek Invasion, damage saat diri nih memiliki efek si Rije, saat memiliki efek ini Invasion, damage diterima dan extra damage semua unit akan berkurang. Wow, ini lumayan sih, 20% loh ya. Jadi damage diterima dan extra damage semua unit berkurang. Ini lumayan. Crit defense bertambah 20%. Wow. Gila ya. Waduh, makin kacau lagi. Ada crit defense lagi di sini. Saat diri menerima damage melebihi 30% HP. Oke, ini kalau semisalnya musuh nyerang Rije, damage itu lebih dari 30% HP. Tadi max 30% HP maksimal. Diri selama 1 ronde, crit defense semua unit kita bertambah 20%
ini bisa apa ya, kayak tim itu bakal semua crit defense semua unit kita bertambah 2%. Jadi si apa kayak timnya itu bakal ada penambahan crit defense sebesar 2%. Kalau semisalnya musuh menghasilkan damage yang melebihi 30% max HP dari si Rije ini. Damage skill aktif yang diterima berikutnya berkurang. Damage skillnya, damage musuhnya bakal berkurang 50%. Ini sama saja konsepnya dengan si Uta, dimana Uta itu bisa ngurangin damage juga kalau nggak salah ya. Kayak inilah, ini bisa ngurangin damage musuh juga 50%. Itu gede ya, termasuk angka yang gede, bukan angka yang kecil kayak 16 atau mungkin 5. Itu angka yang kecil, bukan angka yang sedang juga. Ini besar, walaupun bukan yang paling besar sih. Selama satu rode, di sini ada jelas selama satu rode, serta nilai lag akan di reset. Wow, oke, bagus. Ini sama aja. Pro boost apa ini? Power boost boss. Setelah mengajarkan power boost, semua unit tim akan mendapatkan efek damage diberikan bertambah 8%. Bisa ngasilin damage tambahan kepada tim Rije sendiri. Di sini saya akan memperlihatkan gameplay dari Rije Valentine ini. Di awal babak atau di awal pertarungan, Rije akan mendapatkan Invasion. Damage skill aktif semua musuh berkurang 10%. Dari si Yoshi ini akan berkurang 10% damage-nya. Dan satu lagi, Rije ini kan punya namanya Synergate Attack yang namanya Trigger. Ini coba saya akan coba pakai kartu Sen. Gak ada Sen lagi ya. Ya udah, Rije ini sama Rije ini sama Rije ini. Dia akan trigger seperti itu. Trigger lagi, sedar, bakal trigger lagi, trigger lagi. Nah, di sini udah ada 3 tumpukan nih. Kalau misalnya Yoshi ini single target, maka serangan Yoshi akan mengarah si Rije ini. Lihat aja nih ya, kram. Kan saya udah bilang, yang dimana si ini ya, ketika sudah ada 3 tumpukan Invasion, maka akan terjadi namanya kram yang kayak gini. Semua serangan musuh ya akan dialihkan ke diri sendiri, yaitu Rije sendiri. Nah, setelah pertahanan Rije akan bertambah 10%. Sungguh disayangkan bahwa efek kramnya itu tidak hilang. Kan si Rije ini efek kramnya akan dihapus setelah menerima damage skill aktif dan target akan menerima efek disrupt. Sayang banget nih, si Yoshi itu serangannya itu AoE bukan single target. Jika seandainya si Yoshi itu single target bukan serangan AoE, maka jika si Rije Valentine ini mendapatkan efek kram, maka si Yoshi itu akan menyerang si Rije Valentine ini dulu, baru yang lain. Nah, ketika Yoshi menyerang si Rije Valentine ini, dia akan dapat efek disrupt dan efek kram pada si Rije Valentine ini akan dihilangkan atau dihapus. Konsepnya seperti itu. Animasinya sendiri agak kurang sih ya. Ini kayak tipe belanja kayak gitu loh. Oke teman-teman, sudah selesai. Untuk Rije ini saya kasih nilai B untuk seluruhnya. Untuk pasifnya saya kasih nilai S. Untuk penampilannya saya kasih nilai C. Untuk animasinya saya kasih nilai D. Dan untuk yang lainnya saya kasih nilai B.
Apakah Rije Valentine ini bagus untuk dimiliki? Jawaban saya itu bagus untuk semua fraksi. Bukan cuma fraksi non organisasi aja yang bisa memiliki Rije Valentine ini, tapi fraksi lain harus wajib banget untuk dimiliki Rije Valentine ini. Karena apa? Ada berapa alasannya. Yang pertama, Rije Valentine ini adalah karakter limited, yang dimana karakter limited itu bagus dan tahan lama pastinya, apalagi baru. Sedangkan karakter limited itu untuk mendapatkannya cukup susah, yaitu dari sini. Dari sini juga belum tentu dapat boxnya ini, dan juga belum tentu akan hadir 1 tahun kemudian, dan itu bakal lama banget. Nah, itu masalahnya. Dan juga hal yang terbaik yang mungkin Anda sukai, yaitu di sini bisa dapat Telekan Kubu 500 kalau nggak salah dapatnya. Itu cuman ngelengkapi eksklusif Rije Kamishiro yang ini. Kalau udah dapat 140 itu bisa dapat Telekan Kubu yang banyak. Nah, itu yang mungkin Anda sukai. Untuk fraksi non organisasi ini sama dengan fraksi yang lain yang saya sebutkan tadi, yaitu wajib banget untuk dimiliki si Rije Valentine ini. Tapi agak beda untuk fraksi non organisasi. Kenapa? Kalau fraksi lain itu hanya boleh ambil di B0 saja, kecuali dia itu main 2 fraksi. Kalau misalnya ada main 2 fraksi, yaitu Aogiri misalnya, atau misal fraksi kedua itu non organisasi, itu masuk kategori selanjutnya. Tapi kalau misalnya hanya main 1 fraksi apa gitu si Gigi, maka tidak harus sampai B3 atau B6 atau sampai triple S, itu tidak boleh. Itu sangat disayangkan. Nah, untuk fraksi non organisasi sendiri ini tergantungnya sama apa, yaitu tersedianya timnya. Kalau misalnya Anda tim organisasinya itu udah lengkap, udah terbuat lah, misalnya cadangannya ini, terusnya ada ini, terus ada si Uta, ada si Hide, ada ini, udah lengkap lah intinya, udah triple S juga, otomatis ini bisa nih, Rije-nya bisa jadi lineup kedua. Cuman kalau misalnya Anda itu nggak terlalu fokus ke lineup 2, mending B3. Tapi kalau udah fokus ke lineup kedua itu B6, paling cocoknya segitu. Kalau misalnya belum lengkap nih, kayak saya nih ya, ini belum lengkap nih, masih cuma segini doang, otomatis harus didapatkan sampai segini yang saya bilang tadi. Tapi kalau udah lengkap, udah dapat lah, nah itu cuma harusnya Anda itu nyampainya di B3 saja, tidak usah nyampe B6 atau triple S segala lah macam, kecuali Anda fokus ke lineup kedua atau lineup ketiga gitu intinya mah. Oke, itu saja dari saya, sampai jumpa di next video, dadah.